kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, welcome to Revival Worship Church. Tadi pagi kami sudah beribadah di jam 10 pagi dan hari ini kita mau bersyukur ibadah kedua di jam 12. Tuhan itu selalu baik. Bapak Ibu yang di bagian belakang mungkin boleh maju sedikit ke depan supaya kita boleh bersama menyembah Tuhan. Tuhan begitu baik. God is good all the time. Setuju, boleh katakan amin. Amin. Kau sangat baik Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Oh, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku katakan, oh buat terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah
puji dan sembah selain puji dan sembah kasih-Mu
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Oh, kami sembah, kami sembah Tuhan.
36. Boleh angkat kedua tangan kita, tell him. Seumur hidup kami tinggikan Engkau. Seumur hidup kami sembah Engkau Tuhan. My Lord, my Savior. Di tempat ini kami menyembah-Mu Tuhan. Di tempat ini kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Lord, Raja di atas segala Raja. Kami beri hormat. We do respect to you Lord. Kami angkat hati kami. Kami beri pujian kami yang terbaik. Engkau tidak kelihatan di tempat ini, but you are here. We honor you. Kami beri hormat tertinggi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Raja, King of Kings, Lord of Lords. Amen. Boleh angkat kedua tangan kita tinggi sama-sama. Ada pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. The hope is Jesus. Pengharapan yang tidak pernah mati. Dunia boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi cinta Tuhan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Amin. Ada satu lagu himne yang sangat memberkati saya, saudara. Menjadi kekuatan bahwa nama yang luar biasa, His name, so beautiful name, yang akan menjadi kekasih jiwa kita, menjadi segala-galanya. Amin, Bapak Ibu. Jangan lupa nama Tuhan, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghibur kemana saja kau pergi. Dia penghibur kita. Idahlah namanya, pengharapan
bersama katakan, ingat, ingat akan nama Yesus. Kau yang susah dan sedih, nama itu kemana saja kau pergi, indahlah pengharapan dunia, indahlah namanya, suka sorga yang melambaikan tanganmu sekali lagi, sing, indahlah dunia, indahlah namanya, suka surga yang baru. Nama ini akan membawa kita sampai ke surga. Setuju, boleh katakan amin. Mungkin ada keluarga kita yang sudah berpulang lebih dahulu. One day kita akan bertemu di sana. Nama itu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Setuju, boleh katakan amin. Suatu waktu akan ada reuni besar-besaran di surga. Dan kita akan sama-sama tinggikan nama yang ajaib, nama yang memberi pengharapan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh dengan segala hormat angkat kedua tangan kita. Let's sing to him, sing. Indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, suka surga yang bahagia.
Engkau Bapa yang baik. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk, kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari angkat tanganmu, katakan dengan iman bahwa Dia beri segalanya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu, kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau memberi kehormatan buat kami Tuhan. Ketika kami cari Engkau, Engkau beri dirimu ditemui. Ketika kami panggil namamu, Engkau mendengarkan kami. You listen to us. Ketika kami ketuk pintu, You are there Lord. Dan Engkau selalu siap membuka pintu buat kami. You are awesome Lord. You are awesome. Kau selalu ada
Bapa-Ku, Bapa yang kekal, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa Can we give the Lord a big hand? Hallelujah! We give you praise. We give you praise. In Jesus' name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat. Amin. Amin. Kebaikannya tidak akan pernah habis. Kita mungkin tidak akan berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Kebaikan Tuhan tidak terukur, tidak terkira. Setuju boleh katakan amin. Dan Alkitab mencatat bahwa Dia akan melanjutkan semua kebaikannya, kasih setianya. Dia lanjutkan, Dia tidak berhenti di tengah jalan, Dia tidak berhenti di seperempat jalan. Tapi to be continue. Dia katakan untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud bilang kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Satu kehormatan Bapak Ibu boleh hadir di ibadah perdana setelah 3 tahun kami tidak bisa beribadah. Bukan waktu yang mudah untuk kami lewati dan melihat bahwa suami saya pernah bilang bahwa Tuhan memanggil dia untuk mengembalakan. Tetapi jalan banyak kali tertutup. Tertutup bertahun itu 2 kali. Jadi mungkin sempat sedikit trauma. Karena yang pertama dulu juga waktu saya sakit ditutup juga. Dan yang kedua tertutup juga. Kita tidak bisa beribadah setelah orang sudah beribadah. Bahkan saya diberi kesempatan. Setiap saya keliling hati saya nangis sebenarnya. Tuhan kapan kita bisa beribadah? Setiap saya keliling nangis saya. Tuhan kapan? Tapi suami saya selalu bilang. Dia percaya 2-3 orang yang Tuhan percayakan. Dia tidak akan undur dari panggilan Tuhan. Dan melewati proses is not easy. Saya pernah tahu suami saya pernah ada di momen yang rasanya percaya diri sebagai seorang mungkin gembala, sebagai seorang pria sempat hilang. Saudara ya kan sometimes ya the real life kehidupan yang ada setiap orang pasti mengharapkan sesuatu tapi kemudian semua yang terjadi bertolak belakang. Tapi sampai suatu momen saya melihat suami saya bangkit kembali dan bilang dia tidak akan undur. Dia tetap akan menjawab panggilannya untuk melayani, mengembalakan. Dan Yesus membuktikan hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu yang ada di rumah juga yang menyaksikan nanti streaming ya. Karena masih pertama kali jadi kita masih rekam. Tapi for the next kita berharap semua internet juga bisa bagus cukup. Dan kita bisa live streaming karena banyak yang dari kota-kota yang lain juga meminta untuk bisa di live-kan. Pastor Dave dan saya percaya ada banyak orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudaraku yang kekasih, God is good all the time. Boleh katakan kiri kanan, God is good. Iya boleh lihat wajahnya. God is good. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung sehingga tempat ini ada. Ada Bapak juga yang nggak capek-capeknya membantu semua konstruksi dan repot-repotnya. Benar-benar suatu kehormatan. Bahkan Bapak Ibu boleh beribadah itu satu kehormatan. Bapak Ibu puji Tuhan, hari ini saya akan share tentang about Jacob. Tentang Yakub. Melanjutkan yang terakhir kita ibadah di lantai 27. Bagaimana Yakub itu lahir dengan kenyataan hidup bahwa dia itu orang gagal. Tidak ada orang yang baru lahir kemudian langsung dicap penipu, gagal, miskin, bangkrut. Tidak ada. Tapi yang aneh ketika anak ini lahir dia langsung tercap dengan sendirinya bahwa dia adalah penipu. Dia adalah orang yang tidak punya harapan. Dan biasanya orang yang memiliki latar belakang, past-nya sudah terdoktrin bahwa woi kita nih orang susah, kita nih gak bisa maju, kita nih keluarga susah, kita nih so many struggle dalam mungkin banyak hal.
Dan itu akan terbentuk dari kita di label dari kecil mungkin sampai dewasa. Bahkan ada banyak orang yang tidak bisa melepaskan label ini. Dan mereka kadang lupa bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Setuju, boleh katakan amin. Jika kita datang kepada Yesus. Masa lalu, sebab itu Paulus adalah orang yang dia punya agama. Tapi dia adalah orang yang pembunuh besar-besaran untuk orang yang beragama juga. Tapi ketika dia menanggalkan keagamaannya, religiusnya, dan dia bertemu dengan Tuhan. Ketika dalam perjalanan di Damsyik, dia melihat Tuhan cahaya begitu luar biasa. Dia rebah ke lantai, ke tanah, dan kemudian dia diasingkan, dia dipersiapkan. Dan kemudian dia tahu bahwa dulu dia bilang, dulu aku bangga dengan semua pencapaian. Tapi ketika dia mengalami Tuhan, dia bilang itu seperti sampah. Bapak Ibu, arti bahasa aslinya itu dikatakan disamakan dengan kotoran. Dibilang dulu aku nih seperti ini, luar biasa, disamakan dengan kotoran. Dan dia berjalan mengikut Tuhan. Yakub adalah orang yang divonis. Tapi kemudian dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam Hosea dicatat dengan jelas, Hosea 12 ayat 4, 5 dan 6. Kalau Bapak Ibu bisa kasih note dan baca di rumah. Melanjutkan yang kemarin, saudara dikatakan bahwa dia mencari Tuhan kembali dengan penuh air mata dan belas kasihan. Anda lihat, apa yang membuat orang yang memiliki masa lalu yang buruk mengalami perjumpaan. Keadaan yang buruk, kehidupan keluarga, pekerjaan, apapun. Bahkan seluruh hidup kita yang terpengaruh dengan, orang tidak ada yang tidak terpengaruh dari masa kecil. Betul Bapak Ibu ya. Orang dari kecil dibentak-bentak, dimaki-maki, begitu besar. Begitu kita dengar makian orang, kita kaget, kita shock saudara. Tapi Tuhan bisa pulihkan, sembuhkan, dan dia bisa beri pengharapan. Bahkan kehidupan yang baru. Jadi masa lalu itu artinya Bapak Ibu apa? Yaitu 1 menit dari sekarang, that's called past. Itu adalah masa lalu. Boleh bilang kiri kanan, 1 menit dari sekarang. Itu masa lalu. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tidak peduli berapa lama Anda gagal, berapa lama Anda mengalami keterpurukan. Yesus selalu ingin memberikan pengharapan. Dan kemudian dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian 32. Di situ dicatat ada beberapa hal yang saya mendapatkan berkat saudara. Sebab itu tadinya sudah mau dengan khotbah yang lain. Tapi rasanya kemarin belum tuntas saudara ya. Jadi saya melanjutkan bahwa apa berkat di balik kisah Yakub yang menipu kakaknya. Dia ambil buah kesulungan. Pada zaman dulu di Israel itu orang yang lahir anak laki-laki pertama. Dia punya banyak privilege. Dia punya nama, dia punya banyak tanah. Kalau di Manado kintal dan. Jadi dia punya banyak. Jadi dia punya segala aset sehingga Esau ini tidak mau kalau sampai berkatnya itu jatuh ke orang lain. Either itu adalah adiknya. Tapi saudara, Yakub ini karena penipu, dia tipu saudara, tipu-tipu. Saudara, akhirnya dia dapat berkat dari papanya dengan cara menipu. Tapi saudara lihat perjumpaan dengan Tuhan. Dia kemudian lari karena ingin dibunuh. Ketika dia ingin lari, dia ke tempat pamannya Laban. Dia berharap di sana dia bisa melenyapkan masa lalunya. Tapi tidak, di rumah Laban dia problem lagi. Dia problem juga dengan mertuanya. Dan dia, saudara kalau baca kisah ini saudara. Jadi di situ dicatat, kemudian Yakub lari dari pamannya. Dia pengen balik ke Esau. Jadi dia dikejar dari belakang, di depan juga pintu tertutup. Sampai dalam ketakutannya, dia bawa seserahan, dia bawa orang-orang di depan banyak. Supaya kalau Esau ingin membunuh dengan dendam kesumat, yang duluan selesai itu orang-orangnya. Dia bujuk dengan banyak pemberian-pemberian. Tapi saudara, kemudian apa yang terjadi dalam perjalanan, dia berjumpa dengan Tuhan. That's the point, saudara. Kita baca firman Tuhan. Apa yang terjadi ketika setiap orang, siapapun kita, tidak ada orang yang hebat. Saudara, di tempat ini kita semua setiap hari punya weakness, betul? Punya kelemahan, punya keterbatasan yang kita fight every day. Sebab itu kita bisa melayani di tempat ini cuma kemurahan Tuhan. Cuma anugerah Tuhan, tidak ada yang hebat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu, firman Allah berkata seperti ini. Dikatakan bahwa di dalam Kejadian 32 ayatnya yang ke-30. Kejadian 32 ayat ke-30. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Tetapi nyawaku tertolong. Saudaraku yang kekasih. Jadi saya waktu membaca ayat ini kayak diingatkan. Kalau kita lihat masalah
kita lihat Yesus enggak? Kalau kita lihat kesulitan, kita lihat Yesus enggak? Kalau kita lihat jalan buntu, what do you see? Kita lihat apa? Saya bilang di tempat ini ada Pak Dokter, juga ada Bu Sanitri dan orang-orang yang Tuhan pakai di bagian medis, saudara ya. Mereka bekerja, mereka sekolah, mereka pinter, dikasih Tuhan talenta. Sehingga dokter itu, saudara, kadang-kadang orang tidak menghargai orang-orang yang bekerja di medis. Mereka menyelamatkan jiwa banyak orang. Waktu ketika COVID, semua, Pak Dokter Heri, mohon maaf, Pak Dokter Heri juga ada. Waktu COVID, semua orang angkat topi untuk semua dokter. Karena Tuhan pasti menolong, tapi Tuhan pakai titik singgung manusia. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat para orang-orang yang bekerja di medis. Mereka mengorbankan dirinya, mengorbankan egonya, bahkan kepentingan pribadi untuk menolong banyak orang. Tapi saudara, firman Tuhan berkata bahwa kalau yang kita lihat di depan vonis dokter, biarkan kita melihat Yesus di balik semuanya. Setuju, boleh katakan amin. Karena Tuhan masih bekerja. Dia bisa pakai tangan dokter ketika sedang mengoperasi, ketika sedang menolong orang. Tapi dia juga bisa pakai ketika dokter sedang melakukan pertolongan. Dia bisa intervensi dari surga dan buat mujizat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bahkan ketika ada keadaan yang dokter sudah menyatakan semua report hasilnya, semua tidak ada harapan. Saudara, tapi Tuhan bisa perpanjang umur. Tuhan bisa buat miracle. Sebab itu arti mujizat itu artinya Anda tidak mampu, saya tidak mampu. Tapi Tuhan mampu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu artinya Yakub bertemu muka dengan Tuhan. Itu salah satu dari visi yang Tuhan taruh dalam Pastor Dave. Revival Worship Church. Kita dihina banyak orang. Direndahkan banyak orang, tinggal banyak orang. Tapi one thing yang saya lihat, suami saya bilang, nyembah Tuhan, honor Him. Salah satu visi yang Tuhan taruh, revival and worship. Worship itu bukan soal lagu lambat. Worship itu bukan soal lagu pelan. Tapi worship itu soal Anda bertemu muka dengan Tuhan. Dan ketika Anda bertemu muka dengan muka, apa yang kita bawa? That's the question. Ketika kita beribadah, apa yang kita bawa? Sebab itu kehormatan banyak sekali teman-teman yang melayani. Dari kebaktian pagi, bahkan ada yang sampai kebaktian 3. Suatu kehormatan. Ketika kita bertemu muka dengan muka, apa yang kita bawa? Kita bawa hati kita bawa hidup kita, bawa penyembahan kita. Sebab itu Yakub berjumpa dengan Tuhan di Peniel. Dia bilang, dia berjumpa dengan pribadi, the person yang bukan hanya memberikan segalanya. Dia tadinya cari berkat yang natural, orang anak sulung. Tapi dia menemukan, dia melihat Tuhan. I see Jesus. Itu yang paling penting. Kalau engkau bertemu dengan Tuhan, sesulit apapun, engkau pasti lihat Yesus di sana. Engkau pasti lihat jalan terbuka. Engkau pasti lihat mujizat. Engkau pasti lihat banyak hal yang luar biasa. Boleh dengar tepuk tangan dari lantai 36 APL Tower. Reward Church. Penyembahan itu adalah Anda bertemu muka dengan Tuhan. So what do you see? Apa yang Anda lihat? Anda lihat jalan tertutup padahal Tuhan sedang melihat ketaatan yang Dia mau. Anda melihat pintu-pintu yang sulit, Dia sedang ingin supaya Anda melihat banyak pintu yang besar yang Dia prepare dalam hidup saudara. Anda melihat kegagalan, kehancuran, trauma, ketakutan, depresi. Tapi Tuhan melihat pemulihan, kesembuhan, dan Tuhan melihat masa depan yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tadi dalam ibadah pertama, kami mendoakan 2 orang anak kecil. 6, Bu Els berapa tahun? Iya, 9 dan 7. Dia sering melihat papanya KDRT kepada mamanya.
mamanya bawa kepada Tuhan. Anaknya nangis, ingin didoakan. Saudara lihat, mereka punya masa depan yang luar biasa yang hari ini belum kelihatan. Karena mereka melihat Yesus. Setuju, boleh katakan amin. Apa yang kau lihat hari ini? Saya sangat mempercayai. Sampai suatu waktu menutup mata. Salah satu doa, salah satu yang paling terbesar dalam hidup saya bukan melayani. Bukan yang lain. Tapi ingin bertemu muka dengan Yesus one day. Dan yang kedua, saya ingin melihat keluarga, my family. Mereka serve the Lord, cintai Tuhan. Dan ingin melihat anak cucu mengalami Tuhan. Karena dampak dari itu, pelayanan akan overflow. Dan hari ini merupakan suatu kehormatan anak-anak melayani Tuhan bersama-sama. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bahkan ada yang datang dari Malaysia, Aster, luar biasa, dan bantu, support melayani Tuhan. Yang terakhir saudara ya, apa yang kita dapati dari pelajaran kisah Yakub? Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 32 ayat 31. Saya ingat suatu waktu Vivi selalu membawa teman-temannya lewat telepon. Padahal hanya ketemu yang dalam satu hal yang sebentar di mall ada urusan penting. Dan menelpon saya minta didoakan, temannya dengan bercucuran air mata. Itu hanya by phone, saudara. Dan dalam keadaan yang sudah ingin menyerah, saya lihat surga sedang tepuk tangan justru. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat saudara, firman Allah berkata apa ini saudara? Dikatakan bahwa Kejadian 32 ayat 31. Di situ dicatat bahwa tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Peniel, tempat dia bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Yakub pincang karena pangkal pahanya. Waktu dia bergulat dikatakan dengan malaikat, dengan Tuhan. Ada yang bertanya, apakah kalau manusia bergulat dengan Tuhan, masa manusia yang menang? Enggak, harusnya memang Tuhan. Tapi bukankah kita kalau pada masa kecil, kalau kita punya anak, kita pura-pura berantem, tapi akhirnya kita kasih anaknya kita yang menang. Tuhan kasih begitu supaya Yakub dia punya percaya diri bahwa dia orang yang gagal. Tapi kamu juga bisa punya confident bahwa kamu juga. Sebab itu Tuhan bertanya, namamu siapa? Dan dia bilang Yakub. Yakub artinya penipu, orang gagal. Tapi kemudian Tuhan bilang, itu Tuhan yang dikatakan, namamu bukan lagi Yakub, namamu diganti menjadi pangeran. Tuhan, Anda lihat, kan bertolak belakang dari orang yang hancur, orang yang gagal diganti ketika dia bertemu muka dengan muka. Dan apa yang terjadi? Pangkalnya waktu dia menang dikasih patah. Dan kemudian tidak disembuhkan. Ketika saya membaca renungan firman Tuhan, Tuhan ingatkan. Kadang luka kita, bukan Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, bukan oh ya udahlah. Tapi luka kita akan menyembuhkan banyak orang. Setuju, boleh katakan amin. Kau mengalami struggle, kau mengalami kesulitan, kau mengalami mungkin depresi, kau mengalami tekanan, kau mengalami ditinggal, engkau mengalami kehilangan orang tercinta. Entah itu pulang ke rumah Tuhan, engkau mengalami hal-hal yang sulit. Itu akan menimbulkan luka. Tapi ketika engkau bertemu dengan Tuhan, itu akan menjadi bilur yang menyembuhkan banyak orang. Menjadi kekuatan buat banyak orang. Bekas luka itu akan menjadi sesuatu yang sangat mahal. Seorang ibu datang di tempat ini, dia katakan, Pastor, saya kehilangan anak saya. Dia 15 tahun dan dokter katakan cancer. Dan saya hanya punya 6 bulan. Saya pulang dari Singapura, dokter bilang kamu punya 6 bulan. Dadakan, dia bilang saya jalan tidak injak tanah. Saya kaget, saya shock. Tapi saya boleh melihat saya punya waktu, dia katakan 10 bulan kalau nggak salah. Dia rawat anaknya dan dia lepaskan anaknya. Dan dia bilang balik kepada Bapa, Mama tetap mencintai Tuhan. Anda lihat luka tapi itu menyembuhkan banyak orang. Setuju, boleh katakan amin. Ketika saya mendengarkan itu kita satu ruangan di sini nangis juga saudara. Karena kan kita dengar dari orang. Kalau kita alami
Saudara, kita tidak bisa pikir, betul? Kemarin saya ketemu 2 orang lagi dan dia bilang dia kehilangan anaknya. Dia tidak bisa buka koper baju anaknya. Dia tidak bisa, Pak Dokter, lihat emergensi, dia nggak bisa lihat. Dia bilang, Bu, saya sudah 2 tahun melayani Tuhan, tapi saya masih belum sanggup untuk lihat. Saudara lihat, kami di mobil kemarin, kami pergi naik pesawat kecil, kami doa nangis. Satu orang kemarin juga, dia bilang, anak saya tidak mudah, Pastor. Saya turun 10 kilo kehilangan anak saya. Tapi kemarin dia bilang bersama suami dan anaknya, kami tidak kecewa. Karena dia bilang, Meme pulang bersama Bapak. Saudara lihat. Bahkan dia bilang kakaknya itu bisa mimpi anaknya itu lagi pegangan tangan sama malaikat. Anda lihat, luka bisa disembuhkan. Dan luka itu akan menjadi kekuatan. Masa lalu yang buruk tidak selamanya buruk. Itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Yakub tetap pincang. Tapi justru dengan kepincangan itu dia tahu bahwa dia terbatas. Dia tahu dia punya weakness, tapi itu membawa dia sadar bahwa siapa kekuatan. Itu Paulus katakan seperti ini, bahwa di dalam kelemahan kekuatan Tuhan perfect, sempurna. Jadi bersyukur kalau kita banyak kali dalam keadaan tidak mampu, gak kuat ya Bu Vita. Tuhan justru beri kekuatan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri, saya undang tim Praise and Worship hari ini. Biarkan Tuhan menemui Anda dan Anda melihat Tuhan di balik segala sesuatu. Dan kemudian Alkitab mencatat Yakub. Dia berkata kepada malaikat itu. Dalam terjemahan lain dia berkata kepada Tuhan. Dia katakan seperti ini, jangan tinggalkan aku sampai aku mendapatkan berkat. Dia bilang bahwa kamu jangan pergi jauh. Itu Anda lihat. Saudara, ini adalah poin yang paling penting. Dia tidak mencari berkat secara natural dari papanya. Artinya ketika engkau mengejar Tuhan yang utama, Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah bohong. Orang yang mengejar Tuhan, orang yang mendahulukan Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, anak cucunya disertai Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Firman Allah berkata, yang lain yang Anda tidak pikir ditambahkan Tuhan. Itu janji Tuhan yang tidak pernah tidak digenapi. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Amin, 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 amin. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya Kau masih bekerja. You're still working, Lord. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan. Yang percaya let's sing. Ku percaya
perlindunganku. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu itu masih ada sampai saat ini. Kami percaya saat ini, siang hari ini, kami percaya bahwa kuasa-Mu itu nyata atas setiap kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu setiap tekanan yang kami hadapi, Engkau tahu setiap tantangan yang kami alami, Engkau tahu keadaan kami, tubuh kami sakit, Engkau tahu Tuhan kami gagal, Engkau tahu Tuhan kami mengalami kebangkrutan, Engkau tahu keluarga kami sedang bermasalah. Tapi kami tahu saat ini Tuhan, Engkau Tuhan yang tahu semua keadaan kami. Dan saat ini kami percaya dalam nama Yesus seperti firman-Mu tadi berkata, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau sanggup Tuhan mengubah keadaan kami. Engkau sanggup mengangkat kami. Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Saudara yang perlu, saudara yang membutuhkan kuasa mujizat Tuhan terjadi siang ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Percaya bahwa kuasanya itu nyata. Dia sanggup, dia mampu, saudaraku. Percaya dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya siang ini kuasa mujizat-Mu nyata. Kami terima, kami percaya. Saudaraku, Engkau yang membutuhkan dan sudah percaya penuh bahwa kuasa Tuhan itu sanggup melawan menyembuhkan saudaraku. Katakan dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya Tuhan. Engkau memulihkan keadaanku. Engkau menyembuhkan aku. Engkau mengangkat aku. Aku percaya dalam nama Yesus. Siang hari ini Tuhan, mujizat-Mu nyata. Memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Kami percaya dalam nama Yesus. Terima kuasa mujizat Tuhan terjadi. Hari ini kita terima. Kita percaya bahwa minggu ini adalah minggu mujizat. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan lawat kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan terima kuasa mujizat Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, dalam hadiratnya kita alami kuasa mujizat Tuhan. Amin. Seberapa kita yang ada, saudaraku, kita hanya ingin menyembah Tuhan. Kita datang ke gereja hanya untuk meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya percaya keadaan kita apapun, saudaraku, barangkali kita gagal, kita bisa salah, kita bisa hancur. Tapi ketika engkau datang di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan melihat engkau sebagai anak. Tuhan melihat engkau sebagai anak kesayangan. Tuhan ingatkan saya, sekalipun anak saya bisa salah, bisa melakukan sesuatu yang barangkali menyakitkan, mengecewakan saya. Tapi ketika anak saya datang, merendahkan hati, dia ingin kasih pengampunan dari saya. Saya tidak akan menghukum, tapi yang ada cuma kasih. Begitu pula ketika kita datang di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, disitulah Tuhan melawat kita. Amin. Dia tahu kita terbatas, tapi kasih-Nya tidak pernah terbatas. Dia memulihkan keadaan kita. Ibadah setiap minggu di tempat ini, saya sebut adalah Miracle Sunday. Minggu mujizat. Setiap kita butuh mujizat. Amin. Mujizat itu bukan hanya orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tuli mendengar. Tetapi ketika kita dalam kesesakan mengalami kelegaan, itu mujizat. Amin. Ketika kita sudah gak mampu, saudaraku, untuk menjalani hidup, kita dapetin kekuatan, itu mujizat. Jadi kita butuh mujizat untuk melewati minggu depan. Karena minggu-minggu depan ini juga ada banyak tantangan. Tapi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan, ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan kita pulang mengalami kemenangan. Amin. Kita hadapi hari esok, minggu depan dengan kepastian bahwa bersama Yesus ada mujizat, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada kesembuhan. Saya percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena kita mencintai Tuhan.
kita memberikan persembahan persepuluhan sebagai tanda ketaatan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Gereja Revival Worship Church juga membutuhkan dana kebutuhan untuk saudaraku biaya operasional, untuk pembayaran IPL juga listrik saudaraku. Tapi saya percaya ketika kita bersama menabur dan kita terus berdoa, saya percaya semua yang dibutuhkan gereja ini pun semuanya akan Tuhan cover, Tuhan semua sediakan. Karena tujuan saudaraku di gereja ini bukan manusia yang ditinggikan, bukan organisasi gereja, tapi cuma Yesus. Amin. Supaya lewat tempat ini, lewat ibadah, banyak orang alami Tuhan dan cerita tentang Yesus. Amin. Cuma itu saja, tidak ada yang lain. Itulah kerinduan doa saya dan semua para pelayan Tuhan di tempat ini. Cuma ingin nyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberi yang terbaik dan kita akan berdoa. Tuhan, Kau melihat cintanya anak-anak-Mu Tuhan hari ini. Tuhan, Kau melihat mereka ingin menabur sebagai tanda cinta dan ketaatan mereka. Dan saat ini Tuhan, aku percaya Tuhan Kau akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Saudara yang percaya, katakan aku terima berkat yang berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, aku terima berkat yang berlimpah-limpah. Aku percaya saat ini Tuhan, setiap taburan anak-anak-Mu, Engkau lepaskan berkat-Mu berlipat-lipat ganda. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi, katakan amin. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God.
Kami pulang Tuhan dengan kepastian bahwa kami Tuhan pulang bawa mujizat. Kami pulang bawa kemenangan. Kami pulang Tuhan menerima pemulihan. Kami percaya kami akan lewati hari-hari esok Tuhan. Dengan kepastian bahwa Tuhan menyertai kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang kami perbuat Tuhan sertai. Kami akan melihat keajaiban demi keajaiban. Apa yang menjadi doa dan mimpi kami Tuhan jawab. Dan kami percaya Tuhan. Hari-hari kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Sama Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Dan percayalah bahwa Allah akan selalu beserta dengan kita. Pulanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara.